view. Kita fokus saja ke variable view dahulu ya. Karena kenapa variable view? Kita harus membuat variabelnya dahulu ya, membuat variabelnya dahulu. Misal nih ya, kita membuat variabel, semua variabel penelitian kita masukkan ke sini dahulu. Misal nama, nomor, ID. Nah ini yang di tempat di sini tidak boleh kita memberikan spasi ya, paling tidak di underscore. Setelah itu kita masukkan dulu masalah yang belakang, ini urusan nanti saja. Nomor ID, setelah itu misal tinggi badan disingkat saja ya. Di sini berat badan, habis itu apalagi ya, mungkin umur, setelah itu jenis kelamin, setelah itu misalnya pertanyaan pengetahuan yang pertama P1, pertanyaan pengetahuan yang kedua, pertanyaan terkait pengetahuan yang ketiga, mungkin apalagi ya, mungkin suku ya, seperti itu. Nah di sini ya, di sini terdiri dari beberapa jenis data. Ada data yang numerik dan kategorik. Bagaimana cara memasukkannya nanti akan saya berikan caranya ya. Baik, setelah kita membuat semua variabel, kita fokus ke type-nya dulu ya, type-nya dulu, type. Nah, di sini nama kita buat string. Karena kenapa string? Karena nama ini fokus hanya tulisan saja. Kalau yang lain ini numerik semua. Ya, maksudnya angka-angka semua. Kalau string ini kata-kata gitu. Jadi di string ini kita tidak bisa memasukkan satu angka pun. Baik, ini desimal. Mau bentuk desimal apa tidak ya? Desimal itu gini. Contohnya mau ada angka nggak di belakang koma gitu. Misalnya kalau berat badan misalnya berat badannya 55,5 ya, karena satu angka di belakang koma berarti berat badannya di sini desimalnya 1 saja. Nah, tinggi badan misalnya, tinggi badan kalau mau ada misal 173 cm, 55 misalnya, berarti di sini 2 gitu ya. Gitu. Nah, ini saya buat 0 semua saja biar bilangan bulat semua, biar bulat ya. 0 semua. Tuh ya. Ini kita buat 0 semua. Oke ya. Setelah itu pada label ya, di label ini merupakan penjelasan yang di depan ya, misalnya nama responden, setelah itu nomor identitas. Bedanya apa dengan yang depan? Bedanya kalau di sini boleh dispasi ya, mau panjang sebagaimanapun silahkan, tapi kalau yang di depan disarankan disingkat saja ya, karena singkatan. TB tinggi badan, kalau yang di sini tidak boleh dispasi ya. Ini berat badan, nomor responden, jenis kelamin, pertanyaan 1, pertanyaan suku responden. Nah ini ya. Nah setelah itu ya, ini yang penting ya. Ini karena dia itu, ingat ya yang video sebelumnya ada skalanya itu numerik, scale itu skala numerik, ada ordinal, ada nominal ya. Kalau apa itu ordinal, nominal, lihat video sebelumnya. Karena ini angka berarti kita buat scale semua. Nah, untuk suku ya, suku karena suku ini sifatnya kategorik ya, maka kita boleh ordinal boleh nominal, tapi saya rasa yang nominal saja karena tidak ada tingkatan-tingkatan ya. Baik, semua variabel sudah masuk mulai nama sampai suku. Saatnya sekarang kita untuk input data ya. Kita input data. Ingat yang kalau di variable view,
ke samping, ke bawah ini adalah jumlah variabel, ya. Namun berbeda dengan data view, variabelnya jadi ke samping. Namun yang ke bawah ini adalah respondennya, ya. Katakanlah nama Adi, Andi. Gini ya, masuk ini gini karena nama ini string, ya. Dan nama ini string ini fokus ke huruf saja, ya, atau kata-kata saja. Andi, Adis. Nah, dah 4 aja. Nomor ID, nomornya misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena desimal tadi 2, ya. Jadi ada 2 angka belakang koma. Maka kita hapus saja. Ini jadi kita buat 0 saja. Oke. Ya, nah ini udah ya. Tinggi badan misalnya 167, 165. Karena saya tadi desimalnya 0, jadi tidak ada ya. Dari belakang koma. 167, 155. Berat badan misalnya 55, 65, 55, 54. Nah, ini ya. Kalau sudah kelebih 1 ya, alangkah baiknya menghapusnya seperti ini. Klik di sini, klik kanan, clear gitu ya. Umur 23, 24, 22, 21. Nah, ini sekarang jenis kelamin. Berat badan, umur, ini datanya sifatnya numerik, ya. Artinya ini dimasukkan angkanya murni. Namun seperti jenis kelamin dan suku, ya, jenis kelamin dan suku. Nah, ini hapus saja ya, yang P1, P2 nanti aja. Hapus ya. Nah, jenis kelamin dan suku ini merupakan data yang sifatnya adalah kategorik, misalnya laki-laki, perempuan, gitu ya. Nah, kita tidak boleh langsung menulis laki-laki, perempuan, tidak boleh. Namun harus kita coding, ya. Ingat, kita coding. Coding ini, ya, coding ini merupakan kesepakatan peneliti saja, gitu. Misalnya laki-laki kita buat 1, perempuan 2, 1. Misalnya si Adi ini laki-laki, oh Andi laki-laki, Aris laki-laki, perempuan Ana 2, gitu ya. Nah, sekarang suku. Misal kesepakatan kita, kesepakatan peneliti, suku Jawa misalnya 1, suku Sunda 2, misalnya, suku Dayak 3, misalnya. Ya, oke, di sini suku Jawa 1, suku Sunda tadi ya 2, suku Dayak 3, Jawa 1, gitu ya. Jadi tidak boleh kita menulis di sini Dayak, di sini ya Dayak, Jawa nggak boleh. Jadi harus kita coding dulu, karena dalam SPSS itu yang terbaca untuk dianalisis itu hanya yang angka. Jadi kayak gini, string ini tidak bisa dianalisis, ya, seperti itu. Nah, ini cara menginput data, ya, menginput data. Nah, salah satu lagi, bagaimana cara memberikan nama antara nomor ini 1 laki-laki, 1 Jawa, gitu ya. Caranya di sini. Dalam variable view, kita lihat di jenis kelamin, di kolom values, kita klik value 1, labelnya laki-laki, add 2 perempuan. Ini. Oke, ya. Suku ini juga ya. 1 misalnya Jawa. Add 2 Sunda, 3 Dayak. Oke, gini ya. Nah, jadi fungsi dari values adalah memberikan kategori, ya, memberikan kategori bagi angka coding tadi, ya, angka coding, ya, angka coding. Kita lihat, coba kita lihat di view. Nah, lihat ya. Nih, ini kita coding, jadi di coding di values tadi untuk memunculkan nama-namanya, gitu ya. Sehingga ini nanti baru bisa dianalisis. Oke, baik, sekian ya, sekian cara atau sharing saya terkait bagaimana cara membuat variabel dan menginput data dan memasukkan data. Baik, mungkin sekian video pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya.
terus ikuti channel saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.